Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kondisi kesehatan di tengah pandemi ini. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sampai pada tekanan gas. Untuk tekanan gas ini, untuk membuktikan bahwa gas, kalau di alam bebas kita sebut sebagai udara, ya, itu kita bisa melakukan percobaan dengan alat dan bahan, gelas air minum, lalu kertas HVS, lalu air. Nah, langkah percobaannya, isilah gelas dengan air sampai penuh. Tutuplah gelas yang telah berisi air tersebut dengan selembar kertas HVS. Tahan kertas HVS tersebut dengan telapak tangan. Kemudian baliklah gelas dengan cepat. Usahakan jangan sampai tumpah. Lepaskan tangan secara perlahan. Amati apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aning Cahya dari kelas 9. Nomor absen saya 35. Di sini saya akan mempraktikkan percobaan IPA. Untuk mempraktekkan percobaan IPA ini, kalian membutuhkan gelas, air, dan kertas. Selembar. Untuk setelah kalian memakai kertas saja. Kalian ambil selembar kertas dan kalian taruh kertasnya. Kumpul melayang nggak guys? Melayang. Lama ye. Melayang ya guys, melayang dan nggak keluar air. Saya dari kelas 8, nama saya Iqbal Prasetya, nomor absen 32, Pak. Ini di depan alat-alat dan bahan. Yang pertama ada kertas HVS, Pak. Yang kedua gelas. Yang ketiga air, Pak. Tuang sampai secukupnya, Pak. Yang kedua, Pak, HVS. Ini, Pak. Nah, langsung balik. Berhasil kan, Pak? Percobaan yang sudah dilakukan itu dapat menunjukkan bahwa gas atau udara itu juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Tekanan gas dalam ruang terbuka. Besar tekanan gas atau udara dapat diukur dengan percobaan Torricelli yang dilakukan oleh Evangelista Torricelli. Percobaan itu berhasil menciptakan barometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan menetapkan bahwa tekanan udara 1 atmosfer, 1 atm, yaitu 1 atmosfer, sama dengan 76 cm3. Ya. Kemudian, setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut, tekanan udara berkurang 1 cm3. Artinya, semakin tinggi dari permukaan air laut, itu tekanannya semakin berkurang. Setiap naik 100 meter, berkurang 1 cm3. Dengan demikian, ketinggian suatu tempat itu dapat dirumuskan dengan H sama dengan 76 cm3 dikurangi P bar. Nah, hasil pengurangannya itu kemudian dikalikan 100 meter, di mana P bar sama dengan tekanan pada barometer H ketinggian suatu tempat.
tekanan gas dalam ruang tertutup. Tekanan gas dalam ruang tertutup, dalam hal ini ahli yang menyelidikinya adalah Robert Boyle di masa hidupnya 1627 sampai 1691, menghasilkan satu hukum namanya hukum Boyle yang bunyinya hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap atau konstan bila suhu gas tidak berubah. Secara matematika dirumuskan P kali V sama dengan konstan, atau juga bisa dituliskan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P adalah tekanan, V adalah volume. Kalau P1 berarti tekanan awal, kalau V1 berarti volume awal, P2 tekanan akhir, V2 volume akhir. Ya. Contohnya ini pada sepeda, pompa sepeda. Pompa sepeda ketika ditarik penekannya ini volumenya yang besar. Ya. Kemudian ketika ditekan, didorong ke bawah, ya, ini volumenya menjadi kecil, tekanannya menjadi berasa di tangan kita. Kemudian ketika ditekan lagi, volumenya tambah kecil, tekanannya tambah besar. Dengan demikian, ya, kalau volumenya kecil, tekanannya besar. Tapi kalau volumenya besar, tekanannya kecil. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh flame. Perjalanan zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, ya, di mana di daun itu daerah yang memiliki konsentrasi gula yang tinggi, ke bagian tumbuhan lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini terjadi karena pada pembuluh darah memerlukan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung membuat darah, akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Ini alat pengukur tekanan darah. Kalian mengenalnya dengan tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan gas di sistem pernapasan manusia dapat terjadi akibat perubahan volume paru-paru kita. Bila paru-paru membesar, tekanan akan turun dan udara masuk ke dalam paru-paru. Bila volume paru-paru menurun, tekanan akan naik dan udara keluar dari paru-paru.